Ya, tentang yang kemarin yang sudah saya bicarakan sama Prof. Handrik tentang resistensi Kamandaka dalam hegemoni struktur. Nah, di sini waktu itu saya melihat di dalam konteks teks Kamandaka itu saya ada beberapa memang yang di situ bagaimana Kamandaka itu melawan ada oposisi di dalam Kamandaka itu sendiri. Yang pertama yaitu melawan budaya dengan konsep pernikahan budaya Jawa dan Sunda yang dalam konservatisme tradisi masing-masing kan melarang ya Prof dengan pernikahan kedua itu, tapi di dalam teks Kamandaka adanya perlawanan itu. Yang pertama yaitu dari Kamandaka itu yang akhirnya menikahi Ciptarasa, kemudian yang kedua dari Prabu Siliwangi itu yang dia menikahi perempuan dari luar Pajajaran, yaitu dari keturunan Majapahit itu sendiri. Terus kemudian oposisi selanjutnya yang ada di dalam teks Kamandaka itu adanya penolakan perjodohan yang dilakukan Ciptarasa terhadap Pulubahas, padahal mereka sudah ada lamaran dan sudah dipinang dalam riwayat kalau misalkan konteks seorang Banyumas, kalau orang yang sudah dilamar itu pantang hukumnya itu untuk menolak ataupun menggagalkan kayak gitu, padahal udah ada kesepakatan. Kemudian penerimaan dari Kandadaha itu sendiri sebagai Raja Pasir Luhur yang meneruskan tatahnya itu tidak kepada keturunannya, tapi akhirnya kepada Kamandaka itu sendiri. Kemudian seksualitas Ciptarasa itu sendiri yang dilakukan dengan Kamandaka di luar pernikahan, konsep pernikahan. Kemudian adanya pengangkatan banyak blabur, mungkin yang dalam naskah Sundayana ya, banyak blabur itu sekarang yang terkenalnya yaitu Sri Baduga Maharaja yang bapaknya Kian Santang. Dia diangkat sebagai putra mahkota, padahal dia bukan putra mahkota dan dia anak selir. Tapi dia akhirnya diangkat oleh Siliwangi dengan ada background ceritanya nanti di dalam itu, pokok pentingnya di dalam cerita Kamandaka itu sendiri, Prof. Terus kemudian latar belakang masalahnya saya mengambilnya itu dari fenomena budaya yang ada di masyarakat mengenai seputar eksistensialis. Jadi sebelum masuk ke eksistensialis itu sendiri, dari berbagai banyak kemarin ada perkuliahan, perdebatan mengenai Indonesia yang aslinya itu warganya yang fleksibel, tapi di dalamnya dengan banyak konsep, ada konservatif, ada tentang modern, ada tentang yang rigid itu sendiri. Saya melihatnya itu adalah sebuah kayak wacana. Jadi penelitian saya ini, disertasi saya ini menawarkan sebuah kebebasan nanti untuk memilih kayak gitu, eksistensi seseorang dalam memilih apa yang akan dipilihnya gitu, Prof. Dan bagaimana seorang dalam cerita Kamandaka ini, Kamandaka mempengaruhi atau menghegemoni tentang struktur itu sendiri dan akhirnya bisa mengubah struktur itu sendiri. Kalau dari cerita yang Anda sebutkan tadi, bahwa Kamandaka itu mau diteliti sebagai subjek matter, ya. Jadi khusus mengenai Kamandaka. Tetapi bisa juga Kamandaka ini sebagai satu agen yang berkorelasi dengan agen yang lain. Ya, misalnya Kamandaka dihubungkan dengan pariwisata. Misalnya ya, ini contoh ya, jadi relasi antara agen ya, antar karya itu sendiri dengan pariwisata. Misalnya ada upaya, kalau pariwisata itu kan bagaimana Kamandaka ini di-create sedemikian rupa untuk diikonkan untuk menarik wisata, kan itu. Apakah itu atau hanya khusus mengenai Kamandaka itu sendiri? Ini juga tawaran buat Mbak Widi ya. Oh ya, kalau saya sih lebih tetap ke Kamandaka, dari cerita Kamandaka itu sendiri yang nantinya saya menghadirkan konsep eksistensialis itu, Prof. Ya. Dengan, jadi tidak ada hubungannya dengan dunia luar kan,
ada di dalam Kamandaka sendiri kan? Oke. Oke ya. Kalau hanya di dalam Kamandaka sendiri, maka relasi kuasanya itu di dalam karya itu sendiri. Ya. Teksnya. Nah, dalam teks itu sendiri, tidak apa namanya agen atau struktur yang lain kan gitu ya. Nah, kalau itu dari itu sendiri, maka dunia ruang lingkup penelitian itu ya di dalam teks Kamandaka sendiri. Makanya yang perlu di dalam latar belakang itu tadi diceritakan mengenai resume saja, seperti resume, bukan analisis seperti tadi. Resume cerita dari awal sampai akhir itu apa, katakan aja. Nah dari situ nanti setelah aku mendengar ceritamu itu tadi, minimal ada 3 hal yang muncul. Yang satu mengenai naluri kekuasaan, yang kedua naluri cinta kasih, yang ketiga naluri perlawanan. Jadi kalau dibuat judulnya sederhana, ini tentatif loh ya, bukan pasti. Misalnya Kamandaka antara kekuasaan, cinta, dan perlawanan. Misalnya kayak gitu, itu kan sederhana, tapi apa itu? Mengandung problematik gitu ya. Antara kekuasaan, antara percintaan, dan perlawanan. Nah, itu kan 3 hal itu yang nanti menjadi problematik di dalam karya Kamandaka itu. Kalau cuma memberi payung judulnya Prof ya itu Prof. Ya nanti payung judulnya sambil jalan ketika dijelaskan itu. Identifikasi masalahnya kan harus ketemu dulu Mas Bakti. Iya. Kekuasaan, cinta. Berarti Kamandaka antara kekuasaan, perlawanan, dan cinta kasih ya Prof. Nah, ya, jadi kekuasaan dulu, cinta kasih, dan perlawanan. Nah itu sudah 3 tema besar itu. Nah, karena itu soal naluri kekuasaan, soal naluri cinta, dan naluri perlawanan, maka analisisnya menggunakan psikoanalisa. Jadi psikoanalisa itu ya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud nih. Ada satu buku yang menarik saya beli ya di Gramedia. Yang satu judulnya sebentar ini, From the Art of Laughing. Kelihatan ya Mbak Wida ya? Iya, kelihatan Bro. Nah, sebentar. Eric Fromm. Nah ini loh. The Art of Laughing. Ya, yang kedua, Eric Fromm juga yang nulis. Ini. Man for Himself. Ini semuanya menceritakan tentang manusia untuk dirinya sendiri itu bagaimana dan bagaimana dia mengeksplorasi energi yang dia miliki baik untuk kekuasaan, cinta, dan resistensi atau perlawanan. Dan bukunya kecil ini ini sudah lama saya beli. Sigmund Freud. Ini saya punya itu, Prof. Nah, ya ini ya. Oh ya. Ini kan naluri kekuasaan kan ini. Nah, ya kan? Iya. Naluri kekuasaan. Kalau tentang cintanya ya itu tadi Eric Fromm ini The Art of Laughing. Dieksplorasi 3 hal itu. Pasti ada di situ ada naluri kekuasaan. Nanti kamu kan bisa menjelaskan apakah naluri kekuasaan yang dicurahkan ya, yang diperjuangkan oleh Kamandaka ini sesuatu yang secara teoritik ya, menurut Sigmund Freud ini pertempuran antara ego dan superego itu menjadi suatu pertimbangan. Nah, yang dimenangkan siapa? Kalau ego itu kan yang mengontrol, yang mengendalikan nafsu-nafsu dan kemudian membangun keharmonisan. Bagus sekali itu karya kecil itu ya untuk melihat tentang bagaimana jati diri Kamandaka itu di dalam upaya untuk merebut cinta sekaligus kekuasaan dan sekaligus melawan tradisi kan kurang lebih gitu ya. Ini kurang lebih gitu sih Prof, adanya
Sementara maksudnya yang saya lihat dari teksnya itu yang jelas itu di situ ada beberapa yang ya perlawanan jelas ya, perlawanan itu melawan tradisi itu sendiri. Lalu kemudian memang mendapatkan apa yang diharapkan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan cinta, dan di situ ada perlawanan. Lah perlawanannya kan nggak cuma dilakukan oleh Kamandaka, tapi juga dilakukan oleh Ciptarasa. Kemudian bapaknya Kamandaka itu juga dia kayak melanggar tradisi, tapi akhirnya juga berhasil kayak gitu dengan dia nikah dengan perempuan luar Pajajaran. Selain Kamandaka, bapaknya juga menikah dengan perempuan yang luar Pajajaran juga. Akhirnya kan dia harus turun tahta. Nah, turun tahta dia udah pernah janji nih untuk mengangkat anak dari salah satu selirnya, yaitu Banyak Blabur, untuk nantinya dijadikan raja di Pajajaran. Nah, karena janji itu, karena keikatan janji itu, akhirnya Raja Pajajaran itu sendiri, Mundingwangi, dia akhirnya mengadakan sayembara. Sayembara itu dimenangkan oleh Banyak Blabur, karena Kamandaka juga udah tahu posisinya dia akan kalah, karena dia mempunyai kayak luka lah, sedangkan salah satu syarat menjadi raja kan nggak boleh ada luka di perut. Nah, dia kan punya luka di perut, dan dia udah sangat sadar untuk dia nggak akan jadi raja. Akhirnya yang diteruskan untuk menjadi penerus Pajajaran kan bukan Banyak Catra itu sendiri atau Kamandaka, tapi Prabu Banyak Blabur, yang mungkin kalau dalam naskah Sundayana yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja, bapaknya Kian Santang. Nah, kemudian karena melihat posisi itu, akhirnya kemungkinannya dia harus menaklukkan Ciptarasa yang di Pasir Luhur untuk dinikahi, dan akhirnya dia pasti akan menjadi raja di sana. Dan di situ juga apa yang dilakukan Kandadaha otomatis yang konservatisme tradisi yang misalkan yang menjadi raja kan harus turunan raja. Nah, dia juga melanggar syarat itu. Akhirnya menantunya kan yang akhirnya untuk menjadi raja, bukan dari anak dari Kandadaha itu sendiri. Oke. Jadi nanti di dalam penulisan itu ya, memang kita tidak dituntut untuk mendeskripsikan tentang ceritanya itu sendiri, tetapi kita diwajibkan untuk membangun argumentasi. Menurutmu misalnya, apakah perilaku yang dilakukan Kamandaka untuk merebut kekuasaan itu sesuai dengan dari struktur, maksudnya sesuai dengan kaidah nilai dan norma yang berlaku yang kita yakini apa enggak, kan gitu itu. Jadi paling nanti yang jadi permasalahannya nanti kan kayak misalkan contoh ya Prof, dalam penurunan tradisi untuk kerajaan gitu loh Prof, saya juga kan masih rada bingung ya tentang sejarah di Indonesia. Kan memang ada yang kalau kita lihat lagi flashback ke belakang dari Majapahit itu sendiri, kan memang perempuan bisa untuk menjadi ratu kayak Tribuana Tunggadewi. Tapi di sisi lain kayak Mataram itu sendiri yang sekarang untuk menaikkan anaknya Hamengkubuwono X itu juga kan problematik ketika perempuan itu akan menjadi raja. Betul. Nah, itu yang menjadi pemerhati saya juga, apakah memang Kandadaha itu melawan konservatisme tradisi dengan tidak melanjutkan keturunannya itu menjadi penguasa, atau malah dia istilahnya seperti ya udah, karena yang laki-lakinya adalah suaminya Ciptarasa, ya udah suaminya Ciptarasa yang akhirnya menjadi penguasa Pasir Luhur selanjutnya. Tapi kalau dalam cerita itu diceritakan karena Pasir Luhur kan masih merasa bahwa Kamandaka adalah anak dari Pajajaran yang sekiranya dia adalah notabene dari kerajaan besar dan dianggap bisa meneruskan dari Pasir Luhur itu sendiri. Dan kakaknya Ciptarasa itu sendiri juga perempuan semua dan sudah menikah, dan mereka menikah dengan statusnya udah menjadi raja di kerajaan di luar Pasir Luhur gitu loh Prof. Jadi kan nggak mungkin dua wilayah kayak gitu. Oke, jadi ceritanya kan sudah dikuasai, tinggal kita nanti antara 3 poin itu ya. Sementara ya kita temukan 3 poin lah: naluri kekuasaan, naluri cinta, dan naluri perlawanan. Sejauh mana ketiganya itu mungkin ada lagi yang baru ya.
yang baru di antara ketiganya itu ya sambil kita kemudian mau mendekati ya. Itu kan ada teori dan pendekatan. Pendekatan itu untuk memasuki wilayah itu misalkan eksistensialisme. Nah, eksistensialisme itu sendiri dijelaskan. Bagaimana cara membahas ya, menjawab persoalan yang kita ajukan, misalnya kekuasaan itu diberi judul misalnya mengapa naluri kekuasaan ya, pada tokoh Kamandaka itu yang terus diperjuangkan. Ini contoh saja loh ya. Oh, iya, Prof. Hanya begitu ya. Iya sih, Prof. Saya bingung untuk di latar belakangnya itu, Prof. Berarti saya lebih ke resume cerita Kamandaka aja, Prof. Pertama resume, lalu kemudian dari resume itu akan ada percikan-percikan masalah itu tadi. Yang disimpulkan antara lain, misalnya naluri kekuasaannya di mana, itu dari resume itu kan gitu. Naluri cintanya bagaimana? Itu saya perlu sambil menyajikan dari luar nggak, Prof? Tadi kan kalau saya kan lebih ke fenomena budaya dalam masyarakat ya, Prof, tentang sistem kayak konservatif kayak gitu yang istilahnya tadi menyangkut di analisis ya, di nanti analisis di Kamandaka. Kalau itu tergantung pada buku yang kita gunakan. Nah, nanti kan ini ada pegangannya, misalnya apakah itu hanya ego dan superego. Nah, di situ juga nanti kepribadian juga, apakah itu kepribadian, ya tiga itu kepribadian, ego superego itu kepribadian, tapi apakah hanya di situ? Kalau kan dikembangkan itu ada eksetik sama anti eksetik, macam-macam di sini itu. Ya kita menggunakan terminologi yang ada di dalam teori-teori yang kita pakai.